Tapi sebenarnya dia kan host ya. Saya host iya, penyanyi iya, main film iya. Saya waktu itu jadi host acara Bedah Rumah 7 tahun saya pegang acara itu dan langganan Panasonic Award sebagai presenter reality show terfavorit. Terus di bidang nyanyi juga saya menelurkan berbagai genre, Bu. Saya punya album tuh dari pop, ada religi, ada keroncong, ada campur sari, ada dangdut, ada slow rock, ada. Yang terakhir ini malah 2 kali bersama Panglima Langit itu. Yang pertama Dangdut Koplo, judulnya Pecel Stasiun Madiun. Itu karya Panglima Langit dan sudah rilis setahun yang lalu tahun 2024. Dan yang terbaru tahun 2025 itu judulnya Cinta Tak Salah. Itu genrenya pop mellow. Ini yang bikin baper gitu deh lagunya. Yang baper-baper ya. Zaman sekarang zaman 2026 belum dirilis kan? Sudah. Atau sudah tahun 2025. 2025 akhir. Jadi ini penyanyi dua-duanya. Saya yang penyanyi, Saya kalau Panglima jadi-jadian. Langit. Ya itu dia. Ini penyanyi jadi-jadian. Jadi. Tapi nyanyi juga enggak? Nyanyi. Ya, juga dalam lagu Cinta Tak Salah saya bilang Panglima harus ada suaranya di lagu ini, entah di part yang mana gitu. Jadi Panglima ini fungsinya apa kalau nggak menyanyi? Enak banget lagi. Kan pencipta lagunya. Pencipta lagu. Beliau menulis lagu Cinta Tak Salah Iya, khusus katanya sih ini lagunya untuk kamu karena karakternya vokal kamu. Setelah saya pelajari, saya cobain gonjreng-gonjreng. Iya ya, kayaknya aku masuk deh ini. Tapi saya butuh waktu untuk menyatukan lagu dengan saya. Saya nggak mau nyanyi asal nyanyi gitu. Jadi butuh waktu 1 tahun Bu sampai saya mengiyakan untuk lagu ini dirilis gitu. Nah, taunya itu lagunya untuk dirimu? Nah, Panglima dah yang jawab. Panglimanya gimana? Ya. Panglima perang. Ya berawal dari di klinik saya tuh habis ngobatin pasien. Jadi hari itu lagi kosong tuh, lagi gak ada pasien. Jadi saya ya nggak tahu hati saya tiba-tiba pengen nulis lagu gitu kan, sekaligus nadanya daripada lagu tersebut. Jadi saya tulislah lagu itu, saya tulis judulnya Cinta Tak Salah gitu. Jadi judulnya dulu? Iya, apa judulnya yang cocok gitu, yang pas gitu. Oh ini kayaknya cocoknya ini Cinta Tak Salah. Kenapa cinta? Mencintai itu tidak pernah salah dan cinta itu sendiri tidak salah gitu. Tapi yang salah? Bagaimana kita selaku makhluk Tuhan mau dibawa kemana nih cinta nih? Mau dibawa ke arah yang benar, apa mau dibawa ke arah yang tidak baik, yang akhirnya tuh ya jadi salah gitu. Padahal cinta itu kan suci gitu. Cinta itu kan diciptakan oleh Tuhan kan untuk saling bisa memberi rasa nyaman. Betul. Saat bersama gitu. Kedamaian ya. Ya, jadi bagi saya pribadi cinta itu adalah tentang rasa nyaman saat bersama. Dan cinta itu keharusan gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan cinta karena cinta tidak pernah salah. Jadi dunia ini pun tanpa cinta akan bisa perang dunia mungkin ketiga, keempat, kelima. Tapi kalau kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menutupi kekurangan satu sama lain dengan berdialog, dengan berbicara dengan hati yang lapang dan kepala yang dingin, saya rasa tidak ada masalah gitu. Tapi pada saat ego yang kita tinggikan, kekuatan dan kesombongan yang kita kedepankan, maka akan menjadi bara api gitu. Benar. Pertanyaannya saya nih, biasanya kalau penulis lagu itu kan ininya dulu ya, kalau enggak nadanya, baru liriknya. Ini malah judulnya dulu. Malah judulnya dulu. Ya judulnya dulu sekaligus kata-katanya baik demi baik, tapi karena saya ya jujur aja saya baru menciptakan lagu kali ini, jadi saya takut nanti nggak bisa ngasih nadanya. Jadi kalau nggak saya langsung tulis kata-kata sekaligus dengan nadanya, saya nggak akan bisa dapat lagi nih. Ini lagu ini nadanya seperti bakal seperti jadi apa? nadanya gitu. itu udah di sini. Langsung, seketika gitu. Yang ditanyakan Ibu, kok bisa judulnya dulu? Biasanya pencipta lagu tuh lirik dulu, setelah baca liriknya baru, oh ini judulnya Karena cocok ini. menurut saya pribadi, judul menentukan cerita. Gitu Bu. Judul menentukan cerita gitu. Jadi benang merahnya tuh harus dari judul dulu. Maka kita kembangkan nanti. Mau dibawa kemana nih judul daripada lagu tersebut. Kok bisa kepikiran Cinta Tak Salah? Iya. Bener. Orang kan cinta tak pernah salah, udah pernah dengar, ini tapi cinta tak salah. Iya, karena kan banyak kita lihat sendiri dalam kehidupan ini awalnya ya saling menyayangi, saling takut kehilangan awalnya.
menunjukkan dengan bukti kasih sayangnya. Setahun, 2 tahun, 3 Tapi, tahun, 10 iya. tahun hilang. Tapi pada akhirnya ya kan, wow kemana nih, udah nggak teriak lagi, bahkan mungkin saling nanti bisa menindas, menzolimi, macam-macam. Saling benci. Jadi ya itulah tadi dibilang kan, awalnya cinta akhirnya menjadi benci. Nah itu yang salah siapa? Bukan cintanya yang salah. Cintanya nggak pernah salah, makanya cinta Orangnya yang salah. orang yang salah gitu. jadi rawatlah cinta nih baik-baik. Cinta tuh perlu dirawat. Ibarat tanaman, jangan sampai kurang pupuk, jangan Kasih sampai kurang air, air. Ya kan? matahari. Iya. Ini Iya. udah ini berbanding terbalik loh, puitis sekali. Oh gitu ya. Tadi kan kayaknya serasa seperti apa gitu ya. Ini kayaknya kita Beda. mellow. 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 Iya, Saya iya, lagunya, gitu. ya. Jadi menurut saya seperti itu gitu. Jadi memang cinta itu butuh rawatan. Kalau nggak bisa gitu, nggak bisa apa ya. Nah, dan satu hal lagi, cinta itu tidak pernah meninggalkan cintanya gitu. Jadi ada di saat orang mengatakan aku sangat cinta gitu, tapi dia lupa, tapi dia meninggalkan, bahkan dia tidak mengingat, itu bukan cinta gitu. Yang namanya cinta tuh yang kita cintai selalu ada di hati kita gitu. Nggak pernah hilang ya. Itu nggak pernah hilang sedetik pun gitu. Walaupun suatu saat menemukan Karena barang siapa yang kekurangan. mencintai dia akan selalu menyebutnya, baik secara ucapan maupun Dalam hati. dalam hati. Kayaknya gua banget tuh. Aku juga lagi mikir Ini bentar. Ini lagi ngebacain gue atau gimana? Ini udah mulai bias nih. Seperti Ini full of love. Iya. Jadi pada seorang bilang, kamu cinta pada Tuhanmu, cinta gitu. Tapi kamu kok nggak pernah melakukan sesuatu yang dia senangi, tidak pernah menjalani sesuai apa yang dia mau. Apakah itu yang dinamakan cinta kan gitu? Tentunya tidak gitu. Karena seyogyanya orang yang memang benar-benar mencintai pasti dia akan melakukan apapun untuk yang dicintai gitu. Itu yang menurut saya. Dong. Kalau negatif ya masa kita ikutin juga? Oh iya, jangan. Ini dalam konteks yang Dalam konteks positif manusia. ya, manusia. Dalam konteks manusia. Yang tadi saya bicarakan dalam konteks kita bersama Tuhan. Bersama Tuhan ya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan keburukan pastinya. Iya, betul. Tapi kalau manusia ya kayak saya bilang tadi, pasti dia akan menjadi pelaku-pelaku yang bisa jadi menebarkan energi negatif, ya menebarkan energi positif juga. Tinggal kita ya memilih mau mengambil jalan yang mana nih. Betul. Mau yang baik apa mau yang buruk. Semua kan ya diserahkan Pilihan kepada ya. kita. Semuanya pilihan ya. Tapi yang bikin saya penasaran itu kenapa tiba-tiba mau buat lagu? sebagai Nah, seorang tabib. Ya. Itu Sebagai juga seorang tabib, benar. ya itu juga mungkin sudah Dapat waktunya gitu ya. atau gimana? Inspirasi. Mungkin sudah waktunya. Jadi segala sesuatu itu prinsip saya berurusan dengan waktu gitu. Kalau belum waktunya nggak akan pernah terjadi. Tapi Kita ada- paksa pun nggak akan bisa. Kita paksain nih pun untuk menulis lagu, belum waktunya nggak bisa gitu. Karena memang saya bukan pencipta Tapi lagu gitu. ada rencana-rencana nanti suatu saat gue mau buka itu dong, itu lagu. Nggak ada juga sih rencana. Ini anehnya Makanya juga aneh di juga situ. deh. Gitu. Di luar nalar ini. Di luar nalar. Anehnya di situ juga nggak pernah ada rencana juga. Oh tapi nih awalnya seperti nah, ini. kan pasti ada. Saya kebetulan Ada pada saat itu triggernya. saya diamanahkan jadi ketua umum sebuah organisasi namanya Kemala. Kemala itu adalah keluarga besar masyarakat Aceh, Kota Langsa di Jabodetabek. Ini orang Aceh ya? Iya. Aceh. Yang 5. Pantesan deh dari tadi. Orang Aceh ya. Nah, maksudnya gini. Kopinya Aceh. Oh iya. Tadi dia mau muja-muji. Tadi waktu dia bilang ini Aceh, ini. Tapi dia bilang orang Aceh. nih. Ketahuan banget. jadi saya kebetulan pada saat itu organisasi yang saya pimpin ini sampai saat ini saya masih memimpin organisasi itu. Dan waktu bencana juga saya turun kemarin bawa bantuan segala macam dan sampai detik ini pun penyaluran bantuan masih saya lakukan gitu kan. Itu organisasi belum ada lagu himnenya gitu. Soalnya sebuah organisasi kan ada lagu himne gitu kan untuk ya istilahnya itu bahan renungan. Menggugah juga kan. Menggugah, memanggil semangat untuk tetap solid, tetap sinergi lah gitu. Jadi saya ciptakanlah lagu itu. Himne Kemala. Himne Kemala judulnya. Ada lagunya itu. Udah dirilis, Udah dirilis. Udah dirilis. Nah, setelah itu saya ciptain lagu buat daerah saya nih, buat kumpulan orang daerah saya. Bahasa Aceh? Bahasa Indonesia. Oh, Bukan bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Terakhir saya ciptain lagu koplo nih. Karena saya berpartner sama Mbak Analisti, saya ciptakanlah lagu Madiun.
Karena Kota kelahiran saya sering makan pecel di depan stasiun Madiun. Tahu itu tempatnya. Iya. Restoran apa bukan restoran sih namanya, warung pecel Bu Sugeng namanya kan. Jadi saya ciptakanlah lagu Pecel Stasiun Madiun. Nah, jadi ya kita tidak boleh melupakan sejarah gitu. Sejarah baik apapun gitu. Ya ini sejarah perjalanan kehidupan saya gitu. Berpan Muhammad Asli punya konten Mata Langit segala macam. Kita sering liputan di Madiun, kita sering bermain di Madiun. Teman-teman kita banyak di sana. Jadi terciptalah karya itu ke saya, itu lagu single itu Pecel Stasiun Madiun. Nah, setelah itu setahun kemudian ya. Baru. Tapi lagu Pecel Madiun itu dengan lagu Cinta Tak Salah ini Sama. beda hari saya ciptakan. Cuman hari ini saya ciptakan lagu Pecel Madiun. Besok saya ciptakan lagu Cinta Tak Salah. Tamunya siapa? Hah? Tamunya siapa? Pasiennya siapa? Kok bisa lagu? Ya waktu itu nggak tahu, saya udah nggak ingat deh waktu itu karena yang datang kan pasti banyak gitu, lah. orang berganti-ganti ya. Kadang-kadang saya sama pasien saya sendiri pun saya lupa gitu. Ini pasien kamu yang 2 tahun yang lalu, yang 3 tahun yang mana sih orangnya? bingung ya. Orangnya Ibu kirim ini foto deh. dulu baru. Karena kan ribuan Iya, gitu, betul, sangat betul. sulit. Habis itu dengan persoalan yang macam-macam. Jadi kepala saya ini benar-benar memorinya udah penuh gitu. Iya kan istilahnya. Mesti Ren itu sewa cloud. Iya. Karena nggak dipindah-pindahin datanya kan, menumpuk semua di sini kan. Ya sampai akhirnya lagu Cinta Tak Salah dirilis tahun 2025 akhir kemarin, bulan 7 ya, apa bulan 6 ya? Enggak, bulan Oktober. Oh, bulan Tanggal lahir Oktober. Oh bukan? iya. Iya. Tanggal lahirnya Oktober. 31 Oktober. Ibu juga? Iya. Enggak, saya Februari. Jangan disama saya rada takut. Ini udah ada setruman. Iya, jadi seperti itu gitu ceritanya. Jadi pertama saya ciptain lagu itu saya kasih dengar sama Mbak Rana masih cuek gitu kan. Mungkin ya perhitungannya kali ya, dia harus nyatu dulu dengan lagu gitu. Habis itu dia ya karena baru ngerilis lagu Pecel Stasiun Madiun juga kan, nggak boleh berdekatan, harus ya kita promoin dulu nih yang Pecel Stasiun Madiun, setelah itu baru yang itu gitu kan. Ya saya maklum sih gitu kan, sampai akhirnya ya beliau menerima gitu lagu tersebut. Dan memang saya mau ya di lagu itu suaranya benar-benar melengking banget gitu di refrennya gitu, karena yang saya harapkan itu agar bisa sampai di hati pendengar gitu. Karena kan setiap dibilang notasi ya, apa nada gitu yang benar-benar melengking tinggi itu kan, apalagi lagunya lagu pop melo biasa kan bisa membuat menghipnotis lah ya batin orang gitu. Bisa menyayat-nyayat hatiku. Oh ya, meleleh lah intinya. Ya gimana cara bisa orang dengan meleleh gitu. Dan beberapa kali emang udah ada yang meleleh. Termasuk saya sendiri pertama kali saya dengar lagu itu begitu siap. udah lihat belum? Begitu jadi video klipnya ya kan, saya lihat waduh, saya bilang kan, saya sadari itu saya berkaca-kaca, saya nangis, waduh sedih banget nih kisahnya gitu ya gitu. Jadi dalam video klip itu kisah seorang yang mencintai kekasihnya, tapi kekasihnya kena penyakit Alzheimer, lupa ingatan gitu. Nah, padahal masih muda gitu. Sampai si cowoknya bilang, udah kamu cari pacar lain aja. Ceweknya yang ngomong? Oh, ceweknya ngomong ke cowoknya, udah kamu cari pacar lain aja, jangan saya. Nanti lama-lama kamu sendiri bisa saya lupakan loh. Jangankan bisa kamu. terlupakan, jangankan Jangankan kamu, aku sendiri aja lupa sama diri sendiri. Iya, jangankan kamu, aku sendiri sama diriku juga bisa lupa gitu. Nah, tapi si cowok bilang nggak apa-apa. Apa gimana dia bilang terakhirnya? Nggak apa-apa, kita hari ini kamu lupa, besok kita bisa buat kenangan yang baru lagi kok, gitu cowoknya. Habis itu dia kasih mawar putih ke si cewek dengan bilang satu kalimat, cinta tak salah. Aduh, ini ada sesuatu backgroundnya nih yang belum dia ceritain apa itu. Nggak mungkin enggak, ya kan? Nggak mungkin enggak. Ini ada sesuatu. Masa sih? Iya, pasti. Intinya kalau Pasti. ada sebuah pasangan, ini sebenarnya lagu ini saya persembahkan untuk semua pasangan di seluruh dunia, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna, pasti ada kekurangan di pasangan ini. Nah, cinta yang sejati itu bukan tentang kenangan yang dibuat saja, melainkan bagaimana kita ikhlas menerima kekurangan pasangan kita. Dan cinta itu bukan bukan dari fisik, tapi dari hati dan jiwa. Itu bukan dari fisik dan mental saja, karena ini buktinya sakit mental tapi tetap dicintai gitu. Dan lagu ini, percaya atau enggak Ibu Lucy, sudah menelan banyak korban. Orang dengerin lagunya baru denger udah Nangis.
nggak tahu kenapa air mata kayak mengucur sendiri gitu. Nah, salah satu korbannya adalah seorang musisi senior di Malaysia. Jadi beliau ini namanya Bang Umarul, gitaris Iklim. Iklim itu adalah grup musik yang nyanyi lagu ini, Suci Dalam Debu, yang sangat terkenal di Indonesia. Waktu saya mendengarkan lagu itu, dia kayak menahan haru gitu, matanya berkaca-kaca terus dia sembunyikan gitu. Pas sudah selesai nonton, dia bilang gini, ini kisah saya katanya. Bagaimana bisa abang bilang kisah abang? Ini kan kisahnya tentang mencintai seseorang yang memiliki kekurangan. Terus kata dia gini, saya 10 tahun merawat istri saya yang buta katanya, sampai akhir hayatnya. Oh lama. Aku langsung Ini dengar cerita aja kita udah terharu. Katanya gitu. Ya inilah cinta tak salah gitu. Nah, kalau yang di cerita video klip kan memang ceritanya ada sepasang remaja nih namanya Keisha dan Gio. Nah, Keisha ini memiliki kekurangan, jadi dia punya penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Walaupun Alzheimer, masih muda. Walaupun masih muda. Jadi Alzheimer ini adalah suatu penyakit yang membuat penderitanya melupakan hal-hal penting dalam kehidupannya gitu. Nah, dia lagi suka banget sama cowok ini, dia lagi in love gitu sama si cowok ini. Orang tuanya ngelihat nih anak-anak kita lagi suka sama cowok nih gitu. Nah, si cowok ini nggak tahu kalau Keisha punya penyakit. Sering ribut gitu, apa-apa lupa. Nah, ada momen dimana si cowok ini sudah diambilin minum, pas main ke rumahnya si Keisha keluar lagi bawa minum lagi loh. Kan udah gitu. Si cowok jadi tanda tanya lagi, ini kenapa sih ini anak gitu. Nah, sementara orang tuanya melihat dari balik pintu, aduh kejadian lagi deh, ibunya sangat khawatir gitu, aduh jangan-jangan cowoknya ninggalin anak kita lagi gitu, seperti yang sudah-sudah. Terus si ayahnya ngomong gini ke ibunya, udah sabar-sabar gitu, pokoknya kita doakan yang terbaik untuk anak kita gitu. Ya udahlah gitu. Nah, puncaknya ketika si cowok ini janjian mau nonton konser, udah telepon nggak diangkat-angkat sama si Keisha ini, ternyata dia di rumah lagi asik sendiri gitu, lagi baca buku ketawa sendiri, sementara handphone taruh di mana gitu. Dia lupa bahwa di situ ada janji penting hari itu gitu. Akhirnya cowoknya datang marah-marah kan, akhirnya mereka ribut besar nih. Ribut besar sampai akhirnya si Keisha masuk ke kamar, dia nangis di balik pintu meratapi penyakitnya. Dia bingung juga mau nyampein ke cowoknya mau gimana gitu, tapi aku nggak tahu, aku nggak berdaya juga gitu. Terus orang tuanya ngelihat, aduh gimana ya, kita sampaikan nggak ya kepada si Gio ini kalau Keisha punya kekurangan gitu. Udahlah sampaikan aja kata si ayahnya. Karena kita harus kasih tahu dia kalau andaikan dia tetap sayang sama anak kita pasti dia nggak akan ninggalin. Tapi kalau dia memang nggak sanggup ya kalau perlu sekarang aja ninggalinnya supaya nggak sakitnya kepanjangan gitu. Terus akhirnya orang tua nemuin si Gio ini menyampaikan kalau Gio, kamu sudah tahu belum kalau Keisha itu pengidap Alzheimer gitu. Gionya, hah Alzheimer berarti ini penyakit serius. Lupa. Gitu. Ini penyakit serius dan aku sanggup gak ya? Terserah, kalau Gio mau tetap sayang Keisha silakan dilanjut, kalau enggak Sekarang saja. juga lupakan gitu. Pulanglah dia. Terus scene berikutnya adalah yang tadi diceritakan Panglima. Si Keisha sibuk nih nyari handphone, di mana sih handphone gitu. Tiba-tiba Gio udah megang handphone Keisha. Kamu nyari ini kan katanya. Terjadi lagi kata si Keisha dalam hati. Terus dia bilang ke Gio, kamu mendingan cari cewek lain deh. Karena lambat laun aku pasti akan lupa sama kamu gitu, sama diri sendiri aja aku lupa, kata dia gitu kan. Terus kata Gio, nggak apa-apa hari ini kamu lupa, besok kita bisa bikin kenangan baru lagi kok gitu. Terus dia kasih mawar putih, dia bilang cinta tak salah gitu. Terus akhirnya mereka berdua masuk ke mobil jalan, itu simbol bahwa akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bersama gitu. Walaupun dalam pasangan itu ada kekurangan gitu. Jadi pesan yang disampaikan bahwa terimalah kekurangan pasangan kamu sebagaimana kamu ingin kekurangan kamu diterima oleh pasanganmu gitu, karena memang gak ada yang sempurna kecuali Tuhan gitu, Bu. Kok aku jadi sedih? Mana itunya? Bisa kasih Gitu. di situ. Aduh. Gitu. Tapi satu hal yang saya mau tanya, liriknya itu seperti ini. Oh, liriknya ya cinta itu butuh ketulusan, pengorbanan, keikhlasan. Itu ininya, tapi yang membuat apa tuh namanya? Ini kan udah kayak seperti short film ya. Iya betul. Ini ya, seperti ini film video pendek. klip kan. Iya, Nanti kalau nonton video klipnya ibu bisa melihat sendiri bahwa ini mah film pendek, banyak yang bilang ini masih short sinetron film. gitu. Thank you ya. Terima kasih, Mbak.
short film. Kayak film pendek gitu. Tadi waktu dengerin tuh kayak cerita, oh ini udah menjadi Iya. short film. Apakah liriknya seperti itu? Liriknya ada yang ada benang merah yang tentang cinta itu ketulusan, cinta itu pengorbanan, cinta itu apa namanya? Atau mau dinyanyikan saja? Jadi tahu kita. Biar dengar Tapi dia kata-katanya. lagi ini dulu, tenang dulu. Ya gitulah pokoknya kalau kayaknya ada kayak nggak mungkin deh ini diterusin misalkan kita kadang-kadang lingkaran sekitar kita yang membuat ngapain sih kamu bertahan sama cowok kayak gitu gitu. Terus udahlah kamu tuh berhak untuk yang lebih baik, kamu tuh berhak untuk yang lebih hebat, kamu nggak pantas gitu ya. Tapi kadang-kadang kita bertahan gitu Ini dengan penulis- keputusan kita. Penulis skripnya siapa nih? Kita bertahan dengan keputusan kita karena kita yakin gitu. Memang cinta itu kadang misteri gitu. Cinta is misteri. Misteri kayak sesuatu yang tidak mungkin tiba-tiba jadi mungkin gitu. Kan nggak mungkin sama dia, tapi kenyataannya kita mungkin lah. Ada syair, namun jika Tuhan telah menyatukan, maka bahagia sudah akan terlihat di depan mata walaupun circle kita menyatakan, ih kamu gemes gitu. Apa ini sama dia kayak gitu lah kira-kira. Kan banyak hubungan seperti itu. Ya berarti ada something yang memang waktu itu terjadi sampai lagu ini terjadi. Itu Panglima lah yang tahu. Nggak mungkin, nggak, karena itu dalam banget loh. Ya, izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dalam banget ya. Pasti ada sesuatu yang dirasakan. Ya mungkin nggak tahu pada saat itu di lingkungannya sampai keluar itu. Itu kan kalau kita membuat lagu pertama ini dengar cerita-cerita musisi ya, Betul. adalah kalau dia lirik bisikan nih. Jadi dia melihat situasi terus dia nulis. Nadanya dia belum tahu. Yang penting lirik dulu. Lirik dulu. Ada nadanya dulu. Ada yang nadanya dulu, lirik belum? Lirik belum. Malah kadang liriknya orang lain yang buat. Oh iya Setelah betul. mendengar nadanya. Oh iya, Ya betul, kan? betul. Nah, judulnya itu kosong. Judul kosong. Ya. Kosong. Jadi kalau itu udah bersatu, baru mereka mencari judul. Ini biasanya. Biasanya. Gitu loh. Nah, ini kan yang keluar judul dulu. Judul Iya. dulu. Betul nggak? Setelah judul, sembari menulis liriknya, nadanya masuk kan? Masuk. Iya, setiap Itu kan- tulisan. Berarti kan paket ini benar-benar paket Komplit. utuh, komplit. Itu dia. Saat itu. Di luar nalar. Di luar nalar. Intinya sih seperti itu. Iya betul. Iya kan? Betul. Berarti ada sesuatu yang terjadi dahsyat gitu loh di dirinya Panglima ini sampai itu inspirasi itu nggak yang kita lihat gini terus Betul, nongol tulang betul, segala iya, loh. betul. Ada peristiwa yang dialami atau dialami siapa? Gue sih penasaran gitu dari tadi. Dia dari tadi bertahan aja. Ceritain nggak ya? Ceritain. Mau kopi lagi nggak? Kita ini benar-benar host yang super cerdas ini. Pasti Bener nggak nggak? dikulik. Iya. Iya, soalnya nggak mungkin. Iya, Baik, iya. sorry ya, bukan yang nggak Iya, mungkin. betul. Mungkin saja. Bagi Tapi saya ingat pesan guru saya, Heeh. tidak semua hal yang kau ketahui di dunia ini harus kau Ya, ceritakan. betul. Itu saya setuju lah. Tapi kalau coba boleh dong coba terus. Namanya usaha ya. Namanya usaha ya nggak? Ada terkadang rahasia yang memang harus disimpan gitu kan, bukan untuk menutupi ataupun pelit berbagi ilmu sebenarnya. Karena ada alasan-alasan tertentu yang mungkin ya itu untuk kebaikan gitu, sebenarnya gitu. Jadi ya itu kembali tadi, tidak semua hal terkadang dalam kehidupan ini harus kita ceritakan gitu. Harus ada yang kita simpan gitu. Karena bukan daya sarap ya, apa maksudnya? Penangkapan orang lain. Penangkapan interpretasi Interpretasi orang orang lain pasti akan berbeda-beda. Betul. Gitu. Menurut bagaimana cara dia berpikir. Karena manusia ini kan yang saya ketahui kan berubah-ubah dalam kata-kata di mana tempat, di mana situasi Beradaptasi. dia akan beradaptasi, akan mengeluarkan statement yang dia rasakan pada saat itu gitu. Mungkin di beda tempat mungkin bisa berbeda gitu. Tapi yang sulit kan bagaimana kita dimanapun kita tetap sama gitu. Tidak akan berubah gitu kan. Mencermati sesuatu gitu. Jadi itu udah statementnya. Nggak, tapi dahsyat sih maksudnya sebagai orang yang bukan penulis ya, Iya, iya. bukan penulis lagu Bukan, itu, ini dalam sekali. Dan terjemahannya kita masing-masing kan akan berbeda-beda. Betul. Kali ini kan pas kebetulan Iya. istrinya
buta gitu ya, Iya. netra. Tapi Oh iya benar, interpretasi Beda-beda penyanyinya kan? beda-beda. Beda-beda. Dan korbannya juga beda-beda menerjemahkan. Beda-beda cerita. Ini ada cerita yang lain lagi nih. Nanti Panglima juga ada cerita yang dari temannya di Aceh. Saya ada asisten rumah tangga di rumah si Bibi. Tiba-tiba waktu saya kirim videonya, dia di tangga sesenggukan sendiri. Gitu. Bi, kenapa Bi? Gitu. Sampai saya videoin kan. Kenapa Bi? Ini video bener-bener deh katanya. Kenapa Bi? Saya bayangin kalau saya jadi orang tuanya, saya punya anak begini gimana rasanya. Kan? Jadi dia dari sudut pandang sudut sisi pandang orang tuanya wow. gitu. Ada kalau dari teman saya di Aceh, dia nelpon saya bilang, aduh kakak ipar saya makin nelpon meraung-raung nangis. Nangis guling-guling. Nangis kenapa? Saya bilang itu lagu yang single kamu yang terbaru saya kirim ke dia. Dia nonton katanya ada gini. Dia suaminya baru meninggal seminggu. Aduh. Jadi mungkin dia flashback ya, teringat masa-masa pada saat suaminya hidup, mungkin dia menjalani kehidupan rumah tangga itu yang memang dia serba menerima akan kekurangan, bukan hanya kelebihan suaminya, dia ikhlas gitu. Jadi ada baik-baik dalam lagu itu yang memang mengena gitu di batinnya. Jadi dia terkenang suaminya sampai dia nggak sadar dia tuh meneteskan air mata nangis marah-marah sampai dia telepon adik iparnya gitu kan. Waduh lagu ini benar-benar menyentuh hati saya. Aduh terima kasih selalu ucapin ke saya. Jadi saya terkenang lagi almarhum suami saya menurut saya begitu besar cintanya kepada saya dan cinta saya kepadanya gitu kan. Ya Walaupun dia saat ini udah nggak bersama saya. Ayo bisa bikin lagu lagi tuh. Ini multidimensi sekali ya. Gitu, iya, lagunya. Iya. Coba bayangkan. Kan ada ruhnya gitu lagunya itu. Gitu. Tapi yang waktu menulis itu udah tahu ya penyanyinya adalah Iya. Iya. Oke. Karena saya mempelajari karakter suara Mbak Ratna ini cocok untuk lagu-lagu seperti ini gitu. Yang melengging tinggi. Dan dia harus dikasih lagu yang benar-benar ada klimaksnya gitu di refren yang benar-benar Top note-nya tuh benar-benar tinggi gitu. Jadi power suara itu benar-benar ketahuan gitu. Power suara benar-benar terlihat gitu. Jadi orang kalau mau lihat suara Ratna sesungguhnya ya Di lagu ini gitu. dari semua yang pernah dinyanyikan ini maksim Ya, kan aku pernah mendapatkan ini juga ya, penghargaan AMI Award Anugerah Musik Indonesia 2010 itu lagu berbahasa daerah terbaik. Lagu Jawa waktu itu, Laras Pesisiran judulnya. Kemudian 2016 saya dapat Anugerah Musik Indonesia kategorinya keroncong. Jadi aku penyanyi keroncong terbaik, album keroncong terbaik dan lagu keroncong terbaik saat itu. Nah, tapi cara menyanyinya kan beda-beda. Di lagu keroncong ya saya harus mengikuti cara bernyanyi keroncong yang tidak boleh ngegas, harus nyanyi itu lembut terus mendayu-dayu kayak gitu. Ketika saya nyanyi lagu pop juga saya ada beberapa single dan album lagu pop ya, ketika lagunya klimaks ya saya harus gaspol gitu. Tapi memang saya belum merasa aku masih bisa nih lebih dari ini, tapi lagunya ya segitu-gitu aja gitu, nggak bisa digaspol lagi gitu. Nah makanya mungkin dari situlah Bang Bang lihat belum ada gitu lagu yang saya rilis tapi yang benar-benar bisa mewakili power saya gitu. Makanya dia kasih yang lagu optimum itu. optimal. Makanya dia kasih, oh iya benar, ini lagu saya harus satukan dulu nih dengan diri saya gitu. Makanya waktu dikasih lagu 2024 saya baru rilis 2025 gitu. Saya nunggu momen supaya juga ya? saya harus nyatu dulu deh dengan lagunya. Tapi nggak dikejar-kejar. enggak kan Nggak kejar target atau kejar tayang. Enggak sih. Misalnya, lu kelamaan kasih yang ini aja enggak juga ya? Oh enggak. Oh enggak, Oh, berarti memang itu memang untuk saya. dia- oh, Memang udah. Soalnya ada juga pencipta lagu yang saya pengen lagu ini rilis tahun ini, kalau ditawarkan ke Iya. penyanyi A nggak mau, ditawarkan ke penyanyi lain gitu. Ini saya bicara umumnya ya. Iya, umumnya Benar, gitu. benar. Tapi ini saya nggak ada. Memang niatnya memang buat Mbak Ratna gitu dari pertama. Nah, tapi ada yang unik lagi, ketika lagu ini saya dengerin terus saya pikir ini kan Panglima suruh saya nyanyi sendiri ya. Ini saya pikir Panglima harus ada nih suaranya di lagu Di ini. situ. Saya terinspirasi lagu Mangu. Di Mangu itu memang singlenya dinyanyikan oleh cowok, tapi ketika ada suara cewek masuk di part tertentu, lagu itu jadi lebih indah Hidup. gitu, lebih hidup gitu. Nah, makanya ketika Panglima bilang ini lagu khusus buat kamu. Wah, kalau suara Panglima masuk di satu part nih lucu juga nih, pasti akan lebih menarik gitu. Makanya saya masukin dia di bagian Tapi yakin bisa nyanyi kan? yakin kan yang lagu sebenarnya udah keren. Lagu sebenarnya udah keren. Iya. Nah, ternyata di bagian itu justru bagian yang paling klimaks itu. Memang dari awal memang sudah bikin merinding lagunya, tapi bagian itu klimaksnya adalah ketika
menuju ke referen, Panglima ngambil part itu. Jadi pas Panglima nada panjang terakhir, saya nyaut. Nah disitulah yang Klimaksnya. gitu. Oh.